Hai teman-teman semua, sampai bertemu kembali pada kesempatan yang indah ini. Kali ini saya akan sharing knowledge dengan Anda melalui topik yang sangat bagus ini, yaitu scientific publication atau publikasi ilmiah bagian kedua. Seperti pada scientific publication bagian pertama, maka pada bagian kedua ini yang kita bicarakan ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita punya pekerjaan bisa diterbitkan atau dapat dipublikasi. Yang kedua, di dalam menulis manuskrip atau paper sudah barang tentu ada etik yang terkait dengan publikasi ilmiah tersebut. Dan terakhir adalah kesimpulan, konklusi dari pembicaraan kita mulai dari bagian pertama hingga bagian kedua pada saat ini. Nah, mari kita coba sharing mengenai how to get your work published. Nah, mari kita perhatikan timbangan berikut. Timbangan ini agak condong ke kanan ya. Are you ready to publish? Nah, kita perhatikan di sini bagian kanan tertulis siap. Sementara bagian kiri not yet. Nah, mari kita lihat bagaimana kok suatu manuskrip sudah siap untuk dipublish sementara manuskrip yang lain belum. Pertama-tama kita perhatikan original result of method, significant enhancement of published work, up-to-date review of subject or field. Nah, sementara yang di bagian kiri pekerjaannya adalah outdated, kesimpulannya juga tidak jelas, dan pekerjaannya adalah merupakan publikasi. Jadi di sini tidak ada novelty, hanya mengerjakan pekerjaan mengulang saja. Paling-paling ada perbedaan, mungkin tempat atau mungkin buah yang digunakan dan lain-lain sebagainya. Jadi kapan pekerjaan kita dalam bentuk manuskrip sudah siap dipublish? Jawabannya adalah seperti yang tadi saya katakan. Harus terlihat originalitasnya, terlihat novelty-nya, dan up-to-date review of the subject or field. Itu harus jelas. Nah, setelah kita menuliskan manuskrip, sudah barang tentu kita akan mengirimkan ke editor suatu jurnal. Nah, pada saat kita mengirimkan manuskrip ini, sudah barang tentu kita berkomunikasi dengan baik dengan para kolega melalui tulisan yang namanya cover letter. Baru nanti attachment-nya adalah manuskrip kita. Nah, cover letter ini harus ditulis dengan baik dan polite, namun bermakna. Karena cover letter ini bertujuan untuk menolong kita agar manuskrip kita itu diterima di jurnal oleh editor. Jadi cover letter ini berisi suatu introduksi dari pekerjaan kita
dan menjelaskan bagaimana manuskrip ini bisa menarik para pembaca. Jadi kita harus tulis sedemikian rupa dengan baik. Terus kalau kita ingin mempublikasi suatu manuskrip, sudah barang tentu sebenarnya dari awal kita sudah memiliki target jurnal. Bukan setelah kita buat manuskrip, baru kita cari jurnal. Agak berbeda mungkin. Walaupun demikian bisa-bisa saja di mana nanti manuskrip kita itu kita ubah formatnya sesuai dengan format jurnal target. Namun sekali lagi dari awal harusnya kita sudah mempunyai suatu target-target kemungkinan besar kemana ini harus akan kita publish. Mari kita lihat gambar di slide ini. Kriteria untuk seleksi jurnal itu ada beberapa. Yang pertama, informasi atau konten daripada jurnal. Dan yang kedua adalah reputasi daripada jurnal yang kita ingin tuju. Nah, jika kita ingin berbicara reputasi atau informasi jurnal, kita harus mengerti tipe artikel yang dipublish di jurnal tersebut. Selanjutnya, banyaknya halaman yang diminta. Dan yang terakhir adalah community of the journal. Siapa yang akan membaca artikel yang ada di jurnal tersebut. Terus juga kita harus memperhatikan reputasi daripada jurnal. Anda, teman-teman semua, harus menghindari predatory jurnal. Walaupun statement pernyataan ini tidak populer lagi di masa kini, tapi tetap saja ada arti daripada predatory jurnal tersebut. Apa predatory jurnal? Don't use that as a target journal of your manuscript. Nah, terus perhatikan juga kalau Anda ingin mensubmit manuskrip Anda ke suatu jurnal, harus Anda perhatikan ini merupakan jurnal open access atau bagaimana. Kalau dia open access berarti kita harus punya you have a fee. Karena kemungkinan besar kita harus memperhatikan nilai yang kita harus bayar dan availability daripada kita punya uang. Dan juga karena ini menyangkut jurnal reputasi atau reputasi daripada jurnal, kita harus perhatikan jurnal ini menerbitkan artikel sebanyak berapa setiap tahun. Ini juga harus kita perhatikan sehingga kita yakin memang jurnal ini adalah jurnal yang benar-benar bergengsi, mempunyai kualitas bagus. Selain daripada itu, kita memperhatikan impact faktor daripada si jurnal ini. Jadi kalau kita lihat gambar yang ada di slide sebelah kanan dan sebelah kiri, yang sebelah kiri kita perhatikan dibutuhkan energi yang cukup besar agar sampai ke suatu titik tujuan. Langkah melangkah terus. Tapi yang di sebelah kanan mulus seperti itu. Nah, siapa yang dapat melalui jalan yang mulus ini? Siapa yang dapat melalui jalan yang bertangga-tangga ini? Seharusnya kita bisa perhatikan. Untuk teman-teman yang baru belajar menulis artikel ilmiah, sudah barang tentu mungkin yang sebelah kiri dulu yang kita harus lalui. Harus lalui tidak berarti kita tidak boleh ke yang kanan, tapi agak kecil kemungkinan kalau kita pemula, kita boleh langsung mulus dengan karpet merah.
seperti digambar di sebelah kanan. Nah, terus dunia ini sangat luas, jurnal sangat banyak. Pertanyaannya, apakah ada cara atau usaha untuk mempermudah kita untuk memperoleh jurnal yang tepat yang akan kita gunakan sebagai jurnal target dari manuskrip kita? Jawabannya ada. Contohnya saya berikan di sini ada 3. Misalnya Elsevier, dia punya ini link, ada juga Springer, dan Open Access Journal Finder powered by Enago. Nah, nanti akan kita diskusikan satu persatu jurnal Finder ini. Namun selain daripada yang 3 ini, sejujurnya bisa kita juga menggunakan Mendeley yang akan kita bicarakan nanti ke depan. Maksudnya adalah kita melihat Mendeley, kita perhatikan referensinya. Oh, ini jurnal referensi ini kayaknya cocok seperti yang sudah-sudah, di mana ini kemungkinan besar cocok untuk target jurnal manuskrip saya, demikian. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu bagaimana caranya si software ini memberikan bantuan kepada kita untuk mendapatkan target jurnal. Sekali lagi, di sini kita membicarakan jurnal bergengsi, jurnal yang mempunyai impact yang cukup bagus. Nah, untuk Elsevier ini, setelah kita buka tadi linknya, maka muncul seperti ini. Di sini kita disuruh untuk memasukkan title-nya, terus disuruh memasukkan abstrak yang sudah kita buat, dan kita pilih kira-kira bidang kita bidang apa. Maka nanti akan kita klik bidangnya itu. Setelah kita klik, baru kita klik tombol untuk mencari jurnal yang mungkin sesuai dengan yang kita harapkan. Nanti muncul beberapa jurnal. Nah, jurnal-jurnal di sana itu akan muncul kalau dia misalnya open access, harganya juga disebutkan, dan juga acceptance rate-nya ditentukan. Acceptance rate-nya maksudnya kemungkinan diterimanya kita punya manuskrip seberapa besar persentasenya. Kadang-kadang acceptance rate sama hanya 1%, demikian. Berarti maksudnya kalau ada 100 manuskrip yang disubmit, hanya 1 yang diterima. Jadi ini juga menjadi bahan pikiran sama kita. Terus juga dari sana juga kita melihat kualitinya, apakah impact faktornya, apakah SJR-nya kita perhatikan. Ini mengenai Elsevier. Bagaimana mengenai Springer? Hampir sama. Di sini juga diminta title, namun di sini diminta untuk memasukkan main manuskrip. Saya sering tidak memasukkan main manuskripnya, tapi hanya saya masukkan abstraknya. Ini juga menolong. Terus juga memasukkan kemungkinan kita bidangnya bidang apa, begitu. Baru kita klik, nanti akan muncul informasi-informasi yang kemungkinan besar sesuai dengan jurnal yang kita harapkan. Demikian juga yang Open Access Journal Finder powered by Enago ini. Ketiga-tiganya hampir mirip. Namun, sebagaimana saya ungkapkan tadi, bisa juga misalnya kita menggunakan Simago. Kita menggunakan Simago, kita cari jurnal tertentu, nanti di bawah itu ada penjelasan
beberapa kemungkinan jurnal yang mirip demikian. Bisa nanti dipraktekkan, ambil saja contoh jurnal apa, lihat impact faktornya, terus di bawahnya nanti jurnal ini mirip dengan jurnal-jurnal ini. Mirip maksudnya mirip tujuannya, mirip isinya, demikian. Sehingga kita dibantu untuk mencari jurnal yang tepat untuk submit kita punya manuskrip. Nah, terus sudah barang tentu your paper is worthless if no one read, use or cite it. Sudah barang tentu. Jadi penelitian itu akan mempunyai arti jika it's clear, described, so someone else can use it and his or her student. It arouses other scientists' interest and all other reproduce the result. Jadi kalau misalnya itu kita tulis suatu manuskrip, kita kirimkan ke suatu jurnal abal-abal, tidak ada orang yang peduli, no one read, useless, and no one cited. So is worthless and no mean anyhow. Nah, terus di dalam berdiskusi tentang jurnal yang bergengsi, sering kita mendengar adanya impact factor. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan impact factor? Nah, impact factor ini boleh kita pelajari lebih lanjut di artikel impact factor ini yang diterbitkan oleh Irving Sher and Eugenia Garfield pada tahun 1960. Beliau berdua menciptakan jurnal impact factor yang bertujuan untuk membantu menyeleksi jurnal-jurnal yang mempunyai citation index. Jadi impaknya, kalau impaknya besar berarti dampak positif dalam hal ini bagus, demikian. Nah, terus apakah impact factor ini adalah suatu ukuran yang kuantitatif atau kualitatif? Nah, dalam konteks berbicara mengenai impact factor ini, bisa kita katakan adalah kuantitatif untuk menjelaskan sesuatu yang kualitatif. Dia terukur. Cara mengukurnya adalah sebagai berikut. Kita lihat gambar dulu. Jurnal impact factor untuk tahun tertentu. Itu ada rumusnya, seberapa banyak artikel yang disitasi pada 2 tahun terakhir dibagi dengan jumlah artikel yang publish pada 2 tahun terakhir tersebut. Jadi citasi per jumlah artikel. Mari kita lihat sebagai contoh di sini Nature pada tahun 2013 artikel yang dipublish di Nature ini adalah jumlahnya 860 dan yang disitasi pada 2014 ada 29.000 sekian. Pada 2012 artikel yang dipublish 869, citasinya adalah 41.900 sekian. Sehingga totalnya kita perhatikan. Jadi impact factor pada tahun 2014 itu adalah jumlah daripada citasi
pada tahun 2014 dibagi dengan jumlah dari artikel yang dipublish. Sehingga impact faktor dari jurnal dimaksud adalah 41,456. Jadi impact faktor ini menjelaskan seberapa banyak artikel yang disitasi dan seberapa banyak jumlah artikel pada 2 tahun terakhir. Impact faktor ini bisa berubah-ubah. Kalau dia setiap 2 tahun dinilai, berarti setiap 2 tahun mungkin berbeda atau sama, tergantung kepada jurnalnya. Nah, terus kita mari perhatikan mengenai bibliometrik dari suatu jurnal. Ini bisa merupakan jurnal level matrix sebelah kiri. Nah, jurnal level matrix menjelaskan Journal Citation Report. Itu ada di Easy Thompson, dan kalau di Scopus itu namanya H-Index. Jadi ini menjelaskan jurnal. Jadi kalau kita perhatikan di sini, is a paper good because it was published in a top journal? Oke, sekali lagi, is a paper good because it was published in a top journal? Nah, sementara kalau author level matrix untuk membicarakan seseorang. Is the paper good because the author is a good researcher? Jadi memang penelitinya yang bergengsi, yang baik, sehingga H-indexnya bagus, karena manuskripnya bagus. Ini mengenai bibliometriknya. Jadi ada H-index daripada autornya, katakan H-index saya sekian. Berarti orang-orang yang sebidang, maksudnya komunitas kita saintis mengerti betul, oh dia ada di level ini di Indonesia. Nah terus kita lihat, kita masuk target jurnal ini, oh jurnal ini seperti ini. H-index-nya katakan sudah 100. Berarti kita bisa perhatikan dari sudut pandang H-index, jurnal ini sudah sangat bergengsi. Nah, itu dari sudut pandang Easy Thompson, bisa juga lihat dan Guarnerinya. Nah, kita perhatikan di sini mengenai bibliometrik Simago. Perhatikan di sini, contohnya Annual Review of Immunology, H-index-nya 274, si jurnal tersebut. Dan di sini kita perhatikan warnanya biru. Biru muda ya. Nah, kita perhatikan di sini SJR for quartile system. Jadi Simago Journal Rank for Quartile System. Dalam hal ini ada 4 warnanya, ada warna merah, ada warna kuning, ini namanya merah muda, dan biru. Jadi yang merah ini Q4, Q3, Q2, dan Q1. Makin ke arah hijau, maka kualitas dari jurnalnya makin baik. Nah, ini disatu padukan dengan H-index. Jadi kalau kita perhatikan di sini, the set of journal have been ranked according to their Simago journal rank and divided into 4 equal group per quartile. Q1 green, Q2 yellow, Q3 orange, dan Q4 red. Oke, kita perhatikan. Nah, terus kalau kita ingin memasukkan manuskrip ke jurnal,
jangan lupa untuk memeriksa di mana dimungkinkan jurnal itu sudah berubah mempunyai status discontinue. Katakan di sini dari tahun sekian, misalnya di sini 2009 sampai 2016, tapi dikatakan ini kan 2009 sampai 2016 oke. Tapi ternyata pada 2016 discontinue. Dia sudah stop, nomor masuk ke Scopus, ke Simago. Dengan demikian, kualitas daripada jurnal itu dipertanyakan. Nah, kualitas itu menyangkut beberapa hal sebenarnya. Bukan hanya karena kualitas daripada manuskrip, tapi bagaimana editor katakan memanage jurnal. Contohnya, apakah dilakukan peer review dengan benar? Apakah ada kecenderungan hanya mencari duit belaka saja? Dan yang lain-lain. Namun, dengan demikian, tidak selalu jurnal itu didiskontinue karena kualitas daripada jurnal. Itu suatu hal yang miss kalau menurut pendapat saya. Jadi, suatu jurnal discontinue bisa karena beberapa faktor, sebagaimana saya utarakan tadi. Terus, tadi kita sudah bicarakan mengenai H-index. H-index ini bisa ke jurnalnya dan bisa juga kepada autornya. Dan sudah kita perhatikan si H ini dari mana, name after George Hitch. Means that a researcher has published its article that have been cited at least its time. Misalnya, saya mempunyai H-index 5, maksudnya saya mempunyai artikel 5 buah, di mana kelima-limanya ini sudah disitasi sebanyak minimal 5 kali. Sama. Berarti H-index saya adalah 5. Kira-kira demikian. Nah, kita perhatikan di sini, H-index 5 bagaimana mengukurnya. Di sini, tak, ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 citation. Demikian. Kita ambil contoh. Ini kemungkinan punya saya. H-index ini menggunakan Google Google H-index, dan di sini ada contohnya BMC Bioinformatik, H-index-nya 176 dibandingkan. Jadi saya sudah publish di sini, berarti itu juga suatu gengsi. Gengsi dalam artian nikmatnya bagi seorang peneliti atau saintis. Almatrix sebagai contoh untuk natur climate change juga mirip seperti ini. Ada perhitungan-perhitungan untuk menjelaskan secara kuantitatif kualitas daripada jurnal tersebut. Nah, sekarang apakah ada hubungan antara uang dan kualitas? Apakah ada hubungan antara jurnal dengan impact factor? Apakah money dan quality itu saling bergandengan tangan? Mari kita perhatikan antara jurnal dan uang. Misalnya, PLOS ONE, dia open access, kita harus bayar per satu artikel $1.495. Jadi kalau kita konversikan itu ke rupiah, lumayan besar.
Namun kita lihat di bawah, bagaimana kualitas jurnalnya. Plus one, impact faktornya 3,1. Nah, terus mari kita perhatikan jurnal misalnya BMC Biology. Bayarnya ini apa? Euro. Tak 2.200. Wah, besar sekali. Tapi kita perhatikan di bawahnya impact faktornya besar. Kita lihat lagi Embo Molecular Medicine. Di sini bayarnya hampir $4.000. Kalikan saja konversi berapa. Namun kualitasnya dari sudut pandang impact faktor sampai 10. Jadi kalau kita perhatikan dalam konteks open access ini, ada kaitan quality dengan uang. Sudah barang tentu. Nah, terus kira-kira bagaimana jurnal peer review proses? Ini sangat mudah karena biasa kita alami. Pada awalnya kita submit dulu kita punya paper. Kita submit, nanti akan muncul surat. Surat yang menyatakan bahwa paper kita sudah diterima. Baru sudah diterima. Submit, pernyataan diterima bukan diterima untuk dipublish. Diterima oleh editor. Nah, di editor itu sudah dipelajari terlebih dahulu. Apakah ini layak untuk diteruskan untuk direview atau tidak? Jadi kemungkinan di editor pun ini sudah di-reject. Jadi di sana ada initial decision by editor. Nah, kalau dia tidak di-reject, maka si editor akan decide to review. Nah, jika decide to review, maka editor akan mencari atau mengassign menunjuk reviewer. Sebagai contoh, kalau sudah demikian akan dicari reviewer sesuai dengan database mereka yang ada. Atau mencari reviewer yang baru. Cara mencarinya juga terkait dengan H-index daripada orang tersebut. Sebagai contoh, untuk bidang-bidang tertentu, saya sudah biasa mereview manuskrip. Manuskrip, maaf kata, yang tidak abal-abal. Karena saya tidak mau lagi menerima manuskrip yang tidak baik. Jadi, saya sudah memilih. Kalau saya terima semua manuskrip, capek. Karena itu tugasnya tidak berbayar, tidak dibayar. Hanya demi sebuah nama. Nah, terus di sini, kalau dia sign a reviewer, jujur aja reviewer itu belum tentu accept dengan segala alasan. Mungkin diperhatikan manuskripnya tidak sebidang dengan yang bersangkutan, atau yang bersangkutan sedang sibuk dengan segala urusannya termasuk mereview manuskrip juga, sehingga dia decline, tidak menerima untuk mereview. Tapi sekali lagi, karena ini adalah lembaga institusi bergengsi global scientist, biasanya kita hati-hati untuk mendecline. Kalau decline kita terus, karena suatu penghargaan juga bagi kita, atau ya pengakuan dari dunia ilmuwan sedunia kalau kita sudah pernah mereview artikel-artikel di suatu jurnal yang bergengsi. Kita teruskan di sini, reviewer menerima invitasi untuk mereview artikel. Maka review complete. Selesai di review. Biasanya satu manuskrip direview oleh lebih dari 2 orang, tergantung kepada jurnalnya. Jadi review complete-nya ini decision-nya bisa di-revise, bisa di-accept, bisa di-reject. Nah, kalau kita perhatikan ada 3 decision ini, ya kebanyakan mungkin ini di-revise. Revise ini juga bisa minor atau major revise.
Nah, tergantung kepada acceptance rate-nya itu, maka kalau di sini acceptance rate-nya 1, maka kemungkinan besar mayoritas itu di-reject. Nah, setelah di-reject atau ada decision, maka ada notification to author. Kalau dia save, maka paper send to publisher. Tapi saya katakan kemungkinan ada minor revision majority. Namun kalau notification untuk di-revise, kita revise, terus kita kirim ke editor, revise, receive, terus revision check by reviewer. Nah, terus di sini juga kemungkinan ada decision, kemungkinan juga setelah diperbaiki dimungkinkan untuk di-reject. Jadi jangan terus berbangga hati jika kita punya manuskrip diminta untuk direvisi. Kalau kita merevisinya tidak sesuai dengan permintaan daripada editor, maka kemungkinan besar masuk juga pada akhirnya reject. Alur ini sangat mudah untuk kita ingat, terutama kalau memang kita sudah pelaku dari sistem yang ada di sini. Kita sudah menjadi orang yang sering mensubmit paper. Misalnya para asisten saya sudah terbiasa mengikuti ini, tidak perlu mereka lagi menghafal-hafal. Sudah mereka tahu alurnya. Terus kita perhatikan etik related to scientific publication. Ada etiknya. Etiknya kita perhatikan di sini. Etik issue in publishing. Ada istilahnya scientific misconduct. Hati-hati dengan hal yang seperti ini. Ada yang publication, ada falsification. Nah, semuanya ini adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Sekali kita melakukan hal yang tidak lazim seperti ini, seumur hidup kemungkinan kita akan terhukum. Bisa jadi kita keluar dari komunitas kita sebagai saintis. Kalau tadi scientific misconduct, ini publication misconduct. Dalam konteks publication misconduct, ya yang kita sangat kenal adalah plagiarism. Duplicate submission. Nah, duplicate submission ini hati-hati kita tidak diperbolehkan untuk mensubmission manuskrip yang sama pada waktu bersamaan kedua target jurnal. Itu etik itu. Nah, terus perhatikan di sini, no acknowledgement of prior research and researcher. And also no identification of all co-authors. Ini adalah etik. Namun sebenarnya ini tidak terjadi karena pada saat mereview, editor meminta. Katakan kita submit manuskrip sampai di editor, hal ini tidak ada. Sebelum editor mendecide apakah di-reject atau diteruskan, mereka meminta ini dilengkapi bagi proporsional. Untuk jurnal-jurnal yang baik biasanya kalau ada hal-hal yang seperti ini, mereka tidak langsung untuk mereject. Terus kita perhatikan, apakah publish or perish? Sorry. Kalau plagiarisme tadi itu kan kita perhatikan, ya begitu. Jadi untuk plagiarisme, how come? Plagiarism in practice ini banyak. Bisa dari berbagai hal yang seperti ini dilakukan plagiarism. Jangan kita lakukan penyontekan. Copying word for word, paraphrasing, text recycle, self-plagiarism. Jadi kita melakukan penyontekan auto-plagiarism kalau self-plagiarism tersebut. Ini adalah suatu akademik
misconduct yang kita sering lakukan, sehingga sekali lagi kita terhukum untuk selamanya. Nah, ini mungkin adalah yang terakhir, plagiarism in practice. Kita perhatikan bahwa di suatu jurnal mereka memiliki cross-check, yaitu powered by Identicate. Ya biasanya Identicate ini untuk cek similarity. Ini hampir sama dengan Turnitin. Jadi ini dapat melihat apakah terjadi penyontekan atau plagiarisme. Sehingga untuk jurnal-jurnal tertentu meminta jangan sampai similarity index itu katakan jangan sampai lebih daripada 20%. Dan primary source-nya jangan sampai besar. Dari sana kelihatan terjadi penyontekan. Tapi kalau katakan di bawah 10, itu juga tergantung kepada jurnalnya. Tapi pada umumnya jurnal-jurnal meminta kalau boleh similarity index-nya menggunakan Identicate atau Turnitin ini katakan di bawah 10. Nah, bagaimana caranya memeriksa bahwa ada terjadi penyontekan? Selain penyontekan, kita perhatikan juga ada retract. Ada sesuatu yang sudah terbit dan pada akhirnya ada diperhatikan ada sesuatu perlakukan yang melanggar kode etik. Contohnya yang ada di sini. Ada jurnal seperti ini sengaja ditutup, retract matching dengan sesuatu. Periksa di sini. Jadi dengan demikian ada pernyataan bahwa si anu ini melakukan sesuatu karena terlihat ada hal yang dilakukan dengan tidak benar. Jadi mungkin teman-teman semua pernah mendengar melalui sosial media atau melalui katakan Nature, Popular, dan sosial media lain yang menyatakan di luar sana ada seorang profesor disu karena melakukan fabrikasi dan terjadi sesuatu sehingga dilakukan retract. Ini contohnya, kita perhatikan the article of which the author commit plagiarism. Nah, kalau terjadi begitu, kan artikel itu kan tidak akan ditarik dari internetnya, tapi ditulis bahwa ini artikel sudah retract. Tidak mungkin diambil. Tetap di situ. Nah, everybody who download it will see the reason of retraction. Melihat, kenapa ini begini? Then they know after they read. Nah, sebagaimana tadi saya katakan, jangan coba-coba mensubmit ke lebih dari satu jurnal pada waktu yang bersamaan. Di sini katakan multiple submission, sending manuscript to more than one journal at the same time. Don't do that one. Nah, mengenai authorship. Nah, ini juga merupakan suatu diskusi yang sangat menarik. Siapa sih sebenarnya autornya? Siapa sih sebenarnya first autornya? Siapa sih co-autornya? Urutannya seperti apa? Dan siapa corresponding autornya? Sejujurnya ada guideline-nya. Ya, first autornya yang mengerjakan. Katakan kalau saya punya mahasiswa S2 atau S3, mereka mengerjakan dengan baik, mereka selain mengerjakan, menganalisis, terkadang juga membuat drafting, ya sudah tentu mereka adalah first author. Karena penelitian yang cukup besar berarti dibantu oleh bawahannya. Nah, di sana mungkin penulis kedua dan ketiga dan lainnya.
Namun, harusnya ada korespondengatornya. Di dunia entah berantah, kalau di dunia barat sana, autor itu koresponden autornya itu biasanya di belakang. Pada umumnya, koresponden autor itu hanya satu, tapi dimungkinkan ada dua. Katakan kalau ada kerjasama, ada bagian-bagian tertentu yang memang dikuasai oleh kelompok peneliti yang satu. Bagian tertentu dikuasai oleh kelompok bagian yang lain pula. Jadi di sini adalah suatu agreement yang kita sudah sepakati dari awal bahwa kemungkinan terjadi begitu. Hal yang sangat tidak bagus adalah adanya ghost author dan gift author. Ghost author seharusnya dia author tapi kita tidak ikutkan. Ada gift author seharusnya dia tidak ada mengerjakan apa-apa, tidak bisa author di sana tapi kita berikan. Ini kedua-duanya hal yang melanggar kode etika. Dengan demikian kita melihat konklusi ada 10 rules for getting published. Ada 10 hal yang kita harus perhatikan agar manuskrip kita bisa dipublikasi. Yang pertama, coba membaca banyak paper. Belajar dari sana mana yang baik dan mana yang kurang baik. Yang kedua, makin objektif Anda tentang penelitian Anda, makin sejujurnya Anda makin baik. The more objective you can be about your work, the better the work will ultimately become. Yang ketiga, good editors and reviewer will be objective about your work. Karena kalau Anda menyampaikan dengan jujur manuskrip Anda, tidak mencela-mencela, tidak ada publikasi dan yang lainnya, karena editor dan reviewer itu juga manusia. Dengan demikian, kalau mereka melihat manuskrip dengan gaya yang baik dan menyampaikan dengan baik, jadi harusnya mereka dengan objektif juga menilai karya kita. Nah, yang keempat, ya harusnya if you do not write well in English, the lesson learned, it will be invaluable later. Jadi maksudnya kalau misalnya kita berbahasa Inggrisnya kurang baik, ya belajar bahasa Inggris atau gunakan English editing organization. Nah, yang kelima, ini hal yang lucu tapi nyata, learn to live with rejection. Maksudnya, belajarlah untuk hidup berdampingan dengan di-reject. Seorang profesor pun jika submit manuskripnya, selalu kemungkinan manuskripnya di-reject. Dan tidak akan membuat hidupnya menjadi menderita. Karena sudah belajar hidup dengan rejection. Oke, kita lanjutkan yang keenam. Understand what make good science. And understand what make good science writing. Be objective about them. Dan mulailah menulis paper day you have the idea. Pada saat ada ide Anda. Jangan tunda. Dan yang ke-8 di sini, become a reviewer early in your career. Sebagaimana yang saya lakukan, katakan saya punya mahasiswa yang saya punya pemikiran mereka sanggup dan ada tugas saya, bahwa walaupun saya merupakan reviewernya, tapi biasanya saya berikan ke mahasiswa yang saya
percaya. Jadi pada saat itu mereka belajar untuk mereview manuskrip. Karena mereka ingin menjadi ilmuwan. Jangan disalahartikan bahwa seorang profesor memberikan tugas mereview manuskrip yang harusnya menurut pikiran mereka si profesor yang melakukan tapi diberikan kepada asisten merupakan suatu academic misconduct. No, it's no academic misconduct. It's really suatu keadaan yang membanggakan di mana diberikan kesempatan kepada mahasiswa menjadi sesuatu. Yang ke-9, decide early on where to try to publish your paper. Sesuai dengan pemahaman kita tadi. Dan yang terakhir adalah quality is everything, not quantity. Ya teman-teman semua, saya harap teman-teman sependapat dengan saya, quality is everything, not quantity. Ini adalah reference yang saya gunakan untuk mendiskusikan materi pada saat ini kali ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di kesempatan lain. Tetap semangat menjadi seseorang. Tolong disebarkan sharing knowledge kita ini kepada teman-teman yang lain. Siapa tahu dapat mengencourage teman-teman untuk menulis atau memulai atau untuk memperbaiki agar bisa menulis artikel ilmiah yang baik dan bisa diterbitkan pada jurnal yang bereputasi. Sekian dulu dari saya, sampai ketemu di lain kesempatan. Tetaplah semangat. Bye-bye. Bye. Terima kasih.